Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Akhila. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai edukasi ketahanan pangan di masa pandemi sebagai bentuk meningkatkan peran kelompok wanita tani melalui program P2L, yakni pekarangan pangan lestari atau dengan mengadopsi konsep urban farming, yang mana dapat dimulai dengan menggunakan teknologi media polybag yang mudah dan murah. Wilayah pedesaan tidak lepas dari daerah pertanian, baik itu tanaman pangan maupun perkebunan, misalnya padi, jagung, sayuran, dan lain sebagainya. Pertanian di desa tentu saja berkaitan dengan lahan, budidaya, dan juga pemasaran. Adanya pandemi COVID-19 saat ini menyebabkan berbagai dampak, terutama di sektor pertanian dan juga pendapatan masyarakat. Hal ini tentu saja mempengaruhi kegiatan produksi pertanian, atau ketersediaan pangan yang selanjutnya akan mempengaruhi ketahanan pangan. Ketahanan pangan inilah yang nantinya akan mempengaruhi status nutrisi masyarakat. Jangan sampai status nutrisi masyarakat menjadi buruk dan berakibat stunting. Oleh karena itulah, masyarakat desa Sebalo dan terlebih lagi kelompok wanita tani harus dapat berperan aktif demi menciptakan kemandirian dan ketahanan pangannya dengan mengambil peluang dari kondisi saat ini dalam proses produksi melalui gerakan pekarangan pangan lestari atau dengan mengadopsi konsep urban farming dengan berbagai macam teknologi seperti teknologi vertikultur, hidroponik, aquaponik, dan atau dengan menggunakan metode polybag yang mudah dan murah. Sebab itulah kita harus mengerti terlebih dahulu makna dari gerakan ketahanan pangan sebagai upaya meminimalisir dampak dari pandemi yang ada dengan tercapainya ketahanan pangan masyarakat di masa pandemi. Ketahanan pangan di masa pandemi. Gerakan ketahanan pangan atau disingkat GKP yang diperkenalkan oleh Kementerian Pertanian di tengah ancaman virus corona saat ini harus didukung oleh semua pihak, khususnya petani dan penyuluh sebagai ujung tombak dan penggerak sektor pertanian. Tujuan gerakan ketahanan pangan nasional ini ada 4. Yang pertama, mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah stunting dan penanganan wilayah rentan rawan pangan. Meningkatkan ketersediaan aksesibilitas dan pemanfaatan pangan rumah tangga, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan tentunya mendukung program diversifikasi pangan berbasis lokal. Selanjutnya akan membahas mengenai target capaian. Sebagai tambahan informasi bahwa target capaian GPK atau Gerakan Ketahanan Pangan adalah terwujudnya kemandirian pangan hingga terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga sehingga mampu meminimalisir dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian, apa yang menjadi indikator kesejahteraan keluarga? Keberhasilan target capaian program salah satunya dapat diukur dari indikator kesejahteraan keluarga melalui pendapatan, yang merupakan salah satu kunci utama bagi rumah tangga untuk mengakses pangan. Kemudian peran sentral wanita, di mana wanita memiliki keterkaitan yang cukup berpengaruh terhadap keberlangsungan dan kemandirian pangan. Wanita adalah aktor kunci dalam pencapaian ketahanan pangan rumah tangga, misalnya dalam pemenuhan nutrisi kepada anak. Oleh karena itulah, wanita sebagai ibu rumah tangga harus lebih meningkatkan perannya dalam proses produksi sebagai solusi kreatif mencapai kemandirian pangan dengan menerapkan gerakan pekarangan pangan lestari atau mengadopsi konsep urban farming. Pekarangan pangan lestari atau P2L merupakan kegiatan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur, dan lahan kosong yang tidak produktif sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Untuk itulah Menteri Pertanian dalam berbagai kesempatan meminta kepada seluruh pemerintah daerah, dari gubernur hingga tingkat desa, agar mendorong pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Namun, jika rumah tangga tidak memiliki pekarangan, dapat dengan mudah mengadopsi konsep urban farming yang dilakukan di daerah perkotaan, yakni suatu kegiatan melalui praktek budidaya, pemprosesan, dan distribusi bahan pangan yang melibatkan peternakan, budidaya perairan, wana tani, dan hortikula yang dapat dilakukan dengan berbagai macam teknologi, seperti aquaponik, hidroponik, vertikultur, dan juga dapat dimulai dengan menggunakan media polybag yang mudah dan murah. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Akhila. Di sini saya akan memaparkan edukasi ketahanan pangan di era pandemi, P2L, pekarangan pangan lestari. Pada video part ini saya akan menjelaskan bagaimana simulasi untuk menanam tanaman sayuran menggunakan media polybag yang mudah dan murah.
Berikut langkah umum proses penyemaian. Siapkan benih tanaman yang akan ditanam. Di sini ada pupuk NPK, polybag, dan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kompos. Untuk simulasi, di sini saya menggunakan benih kangkung. Sebelum melakukan proses penanaman, benih perlu direndam ke dalam wadah agar dengan cepat meningkatkan kadar air di sekitar biji, yang mana ketika ditanam akan memberi sinyal ke benih bahwa kondisi aman untuk tumbuh. Nah, di sini dapat kita lihat ada benih yang masih mengambang di atas air. Nah, ini menandakan bahwa benih tidak bagus dan perlu dibuang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan itu tergantung benihnya sendiri. Untuk benih yang tidak mudah berkecambah seperti cabai, terong, tomat, dan lain-lain hanya membutuhkan sekitar 3 jam. Kemudian untuk benih yang sangat keras, rendam sekitar 24 jam. Dan untuk benih yang berukuran kecil tidak perlu direndam. Kemudian, siapkan media tanam tanah humus atau kompos, siapkan wadah untuk penyemaian, yakni polybag. Pastikan polybag sudah dilengkapi dengan lubang pada bagian bawahnya, yang mana berfungsi sebagai resapan air dalam proses tumbuhnya kangkung. Siapkan media polybag, dan kemudian masukkan media tanam kangkung, yakni umumnya adalah campuran tanah dan kompos dengan perbandingan 1:2. Letakkan benih yang sudah direndam di atas media tanam dan tutup dengan tanah yang telah dicampur pupuk tersebut. Selalu jaga kelembapan media tanam, jika kering bisa disemprot atau disiram dengan air. Jika sudah tumbuh daun yang banyak, mungkin sekitar 1 mingguan, dapat dipindahkan ke pot besar atau polybag yang berukuran lebih besar atau tempat lainnya. Nah, untuk pupuk NPV diberikan setelah tanaman berusia 1 bulan. Inilah gambaran kangkung yang telah berusia sekitar 1 minggu. Proses untuk merawat kangkung cukup mudah, yang mana cukup menyiram di setiap pagi dan sore secara rutin agar tanaman cepat tumbuh. Dan setelah 25 hingga 30 hari, kamu sudah dapat memanen kangkung yang kamu tanam. Cara memanennya pun cukup mudah, yang mana dengan mencabut kangkung sampai ke bagian akarnya, atau bisa memotong batang kangkung agar kangkung bisa tumbuh kembali dengan sendirinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.